Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik. Kaifa halukum ya abna'i tullab? Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya, Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik dan benar hingga datangnya hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan pada kita yaitu nikmat kesehatan. Masih menitipkan kepada kita nikmat kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kita manfaatkan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kita manfaatkan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam menggapai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya anak Ustaz, hadani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pembelajaran kita yaitu tentang saraf. Pembelajaran saraf. Sebelum kita masuk ke kitab kita yaitu mengenai tasrif hadal kitab. Baik. Kita bahas sedikit apa sih itu, apa yang terkenal dengan saraf itu, apa yang terkenal. Baik. Yaitu tentang wazan dan mauzun. Ada namanya dalam tata bahasa Arab, khususnya dalam pembelajaran ilmu saraf, khususnya pada pembelajaran ilmu saraf, kita kenal dengan yang namanya wazan dan mauzun. Ada yang namanya wazan dan mauzun. Menurut bahasa, wazan artinya itu adalah timbangan atau rumus. Wazan artinya timbangan atau rumus. Maksudnya ialah suatu yang dijadikan patokan, atau yang harus diikuti oleh kalimat-kalimat lain seperti mauzun. Atau patokan, suatu yang dijadikan patokan atau yang harus diikuti oleh kalimat-kalimat mauzun, yang harus diikuti kalimat-kalimat mauzun. Itu yang dimaksud dengan, itulah pengertian dari wazan. Adapun mauzun artinya ialah yang ditimbang. Tadi wazan timbangan, mauzun yang ditimbang. Thayyib. Alhamdulillah. Maksudnya ialah sesuatu yang harus ikut pada wazan atau timbangan. Itu dia mauzun. Nah, baik. Wazan dan mauzun. Contoh ya, kita tulis ya.
wazan. Baik. Dan para ulama, ya anak-anak Ustaz, para ulama sharaf telah menetapkan bahwa untuk menentukan atau mencari wazan, timbangan itu berdasarkan 3 huruf. 3 huruf. Yang terkumpul pada lafaz fa'ala. Wazan itu dia lafaznya dia fa'ala. Fa'ala. Ini dia fa'ala. 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 Taib, itu wazan. Yang di bawahnya itu namanya mauzun. Ini fa'ala, contoh kataba. Entah khibar. Sebentar Ustaz cari spidol dulu. Baik, barakallahu fikum. Wazan. Ini ya wazan fa'ala. Kataba atau wa'ada. Wa'ada. Ini disebut dengan wazan. Yang ini wazannya. Wazan. Wazanun. Ini mauzun. Mauzun. Ini wazan dan mauzun. Itu dia. Baik. Itu sedikit pembahasan tentang wazan. Dan juga kata fa'ala ini fa'ala ini sering disebut dengan fa' fi'il. Ini fa'u fi'il, fa'al fi'il. Ini disebut dengan ainul fi'il, ainul
fi'il, dan lam disebut dengan lamul fi'il. Lam al fi'il. Seperti itu ya. Fa'ala, fa-nya itu fa'ul fi'il, ain ainul fi'il, dam la lamul fi'il. Baik. Faham sampai di sini tentang fa, ain dan la, fa'ala. Ini wazannya. Jadi dia fa disebut dengan fa'ul fi'il, ain ainul fi'il, lam lamul fi'il. Baik. Wazannya. Itu wazannya. Baik, kita hapus. Baik. Kita singgung sedikit mengenai pembelajaran kita di minggu lalu, yaitu minggu lalu merujak sedikit kita ya tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu pembagian fi'il yang ditinjau dari usul kalimat atau asli kalimat. Pembagian fi'il yang ditinjau dari asli kalimat, usul kalimatnya, yaitu ada yang namanya fi'il sahih. Pembagian fi'il yang ditinjau dari asli kalimatnya ada namanya fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Nah, fi'il sahih itu ada dua, yaitu mahmuz dan mudha'af. Fi'il sahih mahmuz yaitu yang mana salah satu bilangan, yang mana salah satu unsurnya berupa huruf hamzah, salah satu hurufnya itu huruf hamzah, seperti akala. Dia salah satu hurufnya ada huruf hamzah di salah satu huruf di fi'il tersebut. Seperti juga sa'ala dan qara'a. Yang penting dia fi'il sahih mahmuz, yang tidak ada illah di dalamnya, Adapun seperti ja'a, ro'a, nanti pembahasannya di belakangan, ada pembahasan tersendiri. Baik. Ada juga dia yang fi'il sahih mudha'af, yang mana ainul fi'il dan lam fi'ilnya sejenis. Ainul fi'il dan lam fi'il sejenis, seperti massa, marra, seperti itu. Iya. Dan juga ada disebut dengan fi'il mu'tal. Tadi ada sahih, ini ada mu'tal. Mu'tal itu ada pembagiannya, ada dia mithal, ajwaf dan naqis. Mithal, ajwaf dan naqis ini dia bahwasanya misal bila mana huruf ilahnya berposisi pada fa'al fi'il, yang mana huruf ilahnya berada pada posisi fa'ul fi'il. Contohnya wa'ada, fa'ala, dia wa'ada, wa'ada. Perhatikan, wa'ada dia ini contoh dari illah mu'tal yang al-mithal. Mu'tal mithal, mu'tallah, mu'tal. Dia salah satu contoh dari mu'tal mithal, yaitu dia ada namanya yang mithal itu wa'ada. Wa'ada itu ya anak-anak ustaz, mithal itu dia salah satu huruf ilahnya itu di fa'ul fi'il, yang mana huruf ilahnya berada pada fa'ul fi'il. Nah, ini dia. Wazannya tadi kan fa'ala, ini fa'ul fi'il. Ini dia di sini huruf ilahnya di depan di fa'ul fi'il. Itu misal namanya. Ajwaf, ajwaf itu contohnya dia huruf ilahnya berada pada ainul fi'il.
huruf illahnya berada pada ainul fi'il, di tengah ainul fi'ilnya. Nah, itu dia. Ada dia an-naqis. An-naqis itu dia huruf illahnya berada pada lamul fi'il. Huruf illahnya berada pada lamul fi'il. Sa'a. Sa'a. Huruf illahnya berada pada ainul lam fi'il, ini dia. Lam fi'il. Mafhum sampai di sini? Ini termasuk dari yang mu'tal. Baik, kita hapus. Baik. Sekarang ya anak Ustaz, ada yang namanya lafif. Ustaz ulang bahwasanya mu'tal yang dia yang misal, ajwaf dan naqis itu huruf ilahnya hanya satu. Huruf ilahnya hanya satu. Huruf ilah hanya satu. Misal huruf ilahnya di awal atau disebut dengan fa'ul fi'il. Ajwaf huruf ilahnya di tengah atau kita sebut dengan ainul fi'il, dan an-naqis huruf ilahnya berada pada akhir atau lamul fi'il. Taib. Itu semuanya huruf ilahnya satu. Ada yang huruf ilahnya lebih dari satu, yaitu dua huruf ilahnya. Ini disebut dengan lafif al-mu'tal. Al-mu'tallah. Mu'tal atau al-mu'tal atau al-mu'tallah sama ya. Al-mu'tal. 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 Ini tadi ada yang, ini dia pembahasannya ke lafif. Al-lafif. Lafif. Dia lafif. Lafif ini dia huruf ilahnya dua. Huruf ilahnya ada dua, dan lafif ini terbagi dua. Ada yang namanya lafif makrun. Lafif makrun. Al-lafif al-makrun. Al-makrun. Dan namanya al-lafif al-mafruq. 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 Baik. Yang mu'tal ada juga yang namanya lafif. Lafif ini termasuk dari mu'tal. Yang mana lafif ini anak Ustaz? Huruf illahnya berjumlah 2 buah. Lafif ini huruf illahnya ada 2. Huruf illahnya ada 2. Lafif. Lafif huruf illahnya ada 2. Huruf illahnya 2. Huruf illahnya 2. Lafif itu huruf illahnya 2. Oke, baik. Lafif terbagi juga. Lafif terbagi menjadi 2. Lafif terbagi menjadi 2. Ada yang namanya lafif makrun dan lafif mafruq. Lafif makrun,
yaitu bila mana huruf illah berposisi pada ain dan lam fi'il. Ustaz ulang. Lafif makrun yaitu bila mana huruf illah berposisi pada ain dan lam fi'il. Contohnya, contoh, misal nawa, qawiyya, nawa, nawa, qawiyya, rawiyya, rawiyya, kawa. Dia huruf ilahnya dua, berada pada ain dan lam fi'il. Berada pada ain dan lam fi'il. Kita rumuskan. Baik. Kita rumuskan ya, biar nampak dia ain dan lam fi'ilnya. Al-kalimah, al-kalimah, nawa, qawiyya, rawiyya, kawa. Ini kalimatnya, ini wazannya. Fa'ala, fa, ain dan lam. Baik, nampak jelas ya? Yang pertama, makrun, yang mana huruf illahnya itu berada pada ain dan lam. Nawa, huruf illahnya itu berada pada ain dan lam fa'il. Jadi dia na. Perhatikan. Ini dia ainun fi'il di sini, ini lamun fi'ilnya. Kita perhatikan kalimat nawa. Yang mana huruf wa berada pada illah, wa berada pada ain, dan dia berada pada huruf lam ila akhir. Baik. Sekarang yang mafruq. Yang mafruq itu yaitu bila mana huruf illah berposisi pada fa dan lam fi'il. Lafif mafruq yaitu bila mana huruf illah berposisi pada fa dan lam fi'il. Contohnya, misal kita bikin misal dulu kalimatnya. Waqa, wasya, wajia, ada wasa, wasa. Nampak ya? Mafruq artinya itu jauh, berfarqun atau berbeda, jauh. Lafif mafruq
yang mana huruf illahnya berada pada faul fi'il dan lamul fi'il. Kita buat rumusnya seperti yang tadi biar nampak dia jelas, ya kan? Al-kalimah. Ini fa'ala. Ini wazannya. Fa, ain dan lam. Kalimat waqa, waqa, wasya, wajia, wasa. Perhatikan. Faul fi'ilnya apa? Huruf wa, yaitu huruf illah. Ainul fi'ilnya qaf dan huruf iya. Nah, tadi definisinya lafif mafruq, yang mana faul huruf illahnya berada pada faul fi'il dan lamul fi'il. Wa dan ya. Wa iya. Perhatikan, huruf illahnya berada pada fa dan lam. Berbeda dengan ini yang makrun. Yang makrun dia huruf illahnya berada pada ainul fi'il dan lam fi'il. Itu bedanya. Mafruq dia illahnya pada faul fi'il dan lam fi'il. Adapun yang makrun illahnya pada ainul fi'il dan lamul fi'il. Mumtaz. Itu dia. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada, tafaddalu mashkura. Tafaddal mashkura. Baik. Jika tidak ada yang bertanya, berarti pahamlah ya, insyaallah ya, anak-anak Ustaz. Hadani Allahu wa iyyakum. Bisa antum catat juga ya sebelum kita hapus. Antum catat dulu. Lafif makrun dan lafif mafruq. Afwan, ini bukan mu'al tapi mu'tal. Afwan, mu'tal. Al-mu'tal. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai mu'tal. Itu ada yang misal, ada yang al-ajwaf, ada yang an-naqis. Ya kan, sudah kita bahas minggu lalu.
Ini tambahannya ada namanya lafif. Lafif terbagi dua, makrun dan mafruq. Mu'tal. Taib. Jika sudah antum tulis biar dihapus. Insyaallah taala di besok insyaallah kita bahas tentang mu'tal yang berupa mahmuz. Ada juga dia huruf mu'tal akan tetapi dia itu termasuk mahmuz. Hakala. Dan mu'tal tapi mudha'af juga. Yang mana dia di huruf di fi'ilnya itu ada illahnya. Contoh seperti jaa. Jaa, yang mana setiap huruf yang ada huruf hamzah dia itu mahmuz, ya kan? Jadi ini termasuk mu'tal. Insyaallah akan kita bahas besok. Baik, barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan ya anak ustaz ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Ustaz ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nas'alullah ta'ala ayyutiana ilman nafi'an wa na'udzubillah min ilmin la yanfa'. Dan juga Ustaz minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian. Karena segala kesalahan datang dari Ustaz dan segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.